Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Rian. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Rian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirimkan oleh teman kami yang bernama Rian. Rian ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Tengah yang tidak ingin disebutkan nama daerahnya. Cerita ini berkisah di sekitar 2018 silam. Jadi waktu itu si Rian ini memang baru lulus sekolah. Waktu itu si Rian ini memutuskan untuk memang mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian dari keluarganya, karena memang si Rian ini hanya tinggal di kampung, ayah ibunya hanya seorang petani biasa. Jadi Rian ini memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya. Akhirnya dicari-carilah pekerjaan. Si Rian ini sangat intens sekali untuk mencari-cari lowongan kerja yang ada di Jawa Tengah ataupun di luar Jawa Tengah. Bahkan si Rian ini tidak masalah jika harus memang bekerja di luar Jawa Tengah. Singkat waktu, Rian ini sudah melamar-lamar kerjaan baik via online atau offline, dan akhirnya pada suatu waktu itu Rian ini mendapatkan panggilan pekerjaan dari suatu rumah makan yang ada di Jawa Timur. Akhirnya si Rian ini berdiskusi dengan ayah dan ibunya terkait pekerjaan yang didapatnya tersebut. Akhirnya orang tuanya pun sepakat memperbolehkan si Rian ini untuk merantau ke Jawa Timur. Nah, untuk singkat waktu, si Rian ini pun akhirnya mendatangi lokasi di mana Rian ini diterima bekerja tersebut, yaitu di salah satu rumah makan. Akhirnya pada waktu itu si Rian ini pun sampai ke tempat lokasi di mana rumah makan tersebut. Rian pun akhirnya masuk, dan di situ Rian ini melihat ada beberapa orang juga yang memang melamar kerja di rumah makan tersebut. Di situ akhirnya si Rian ini berkenalan dengan salah satu lelaki yang juga sama seperti Rian melamar kerja di situ. Dia ini namanya adalah Yongki. Di situ Yongki ini menawarkan diri kalau memang nanti Rian atau Yongki ini memang diterima di rumah makan tersebut, itu Rian ini diajak untuk ngekos bareng supaya untuk menghemat budget atau menghemat uang. Gak lama dari situ akhirnya giliran Yongki ini dipanggil duluan oleh karyawan di situ yang bertugas untuk menginterview mereka. Di situ Yongki masuk duluan. Gak lama setelah itu Yongki ini keluar, dan Yongki ini bilang, "Yan, saya tunggu di luar ya." Nah, dari situ akhirnya di situ pun giliran dari Rian ini untuk masuk interview ke ruangan tersebut. Akhirnya di situ Rian bertemu dengan karyawan di situ yang bernama Pak Adi. Pak Adi ini memang pengelola dari rumah makan tersebut, dan beliau inilah yang bertugas untuk menginterview dari Rian ini. Nah, di situ ditanya-tanyakanlah terkait dengan profil dari si Rian ini, dari keluarga, pernah bekerja di mana, pendidikannya apa, seperti biasa. Tapi di situ ada hal aneh yang dirasakan oleh Rian, karena Pak Adi ini menanyakan weton dari kelahiran tersebut. Dan di sini Rian pun tidak mau menjawab weton dari kelahirannya tersebut, dan berdalih Rian ini tidak ingat dan si Rian ini pun
bernegosiasi dengan Pak Adi ini terkait dengan gaji dan kapan bisa mulai bekerja. Nah, di situ Pak Adi menekankan kalau memang butuh karyawan untuk secepatnya. Jadi pada waktu itu lusanya si Rian ini disuruh untuk sudah masuk kerja di rumah makan tersebut. Nah, dari sini interview pun selesai. Si Rian pun keluar dan menemui si Yongki ini yang menunggu di luar. Karena si Yongki ini ingin mengajak Rian untuk mencari kos secepatnya. Ketemulah si Rian sama Yongki ini dan Yongki ini bertanya kepada Rian, "Yan, kamu tadi ditanyai nggak masalah weton kelahiranmu?" Dan si Rian pun menjawab, "Iya, aku ditanyai." "Terus kamu jawab?" Enggak aku jawab karena itu kan memang nggak boleh orang lain tahu tentang weton kelahiran kita. Jadi ku bilang saja kalau saya lupa, Pak. "Oh gitu." Akhirnya si Rian pun tanya, "Terus kamu jawab apa tadi?" Dan Yongki pun menjawab, "Kalau aku sih aku bilangin weton kelahiranku, soalnya aku juga nggak mikir apa-apa juga sih. Jadi nggak masalah lah." "Oh ya sudah kalau gitu." Akhirnya mereka pun ini mencari kos di deket-deket area tempat kerjanya tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya mendapatkan kos di dekat tempat kerjanya tersebut. Nah, di situ singkat waktu si Rian dan si Yongki ini sudah mulai bekerja di situ. Keesokan harinya, si Rian ini di situ hanya bertugas sementara cuman melayani, memberikan menu, melayani, mencuci piring dan lain-lain, karena memang untuk masakannya itu sudah ada karyawan lain yang memasak dan menyajikan masakan tersebut. Jadi Rian sama Yongki ini hanya untuk melayani, membersihkan meja, mencuci piring, menyapu lantai, seperti itu. Semuanya pun berjalan dengan normal. Tapi di situ Rian sama Yongki ini merasa aneh karena sebelum rumah makan tersebut dibuka, Pak Adi ini selaku pengelola rumah makan tersebut ini selalu menyediakan sesajen di pojok depan pagar rumah makan tersebut sebelum buka. Jadi hal ini dilakukan setiap hari sebelum rumah makan itu dibuka. Nah, di situ Yongki sama Rian ini tidak berpikir aneh-aneh setelah itu. Akhirnya ada beberapa kejadian aneh pun terjadi. Jadi di sini waktu itu si Yongki ini sore hari karena pengunjung sudah mulai sepi, si Yongki ini mencuci piring di area belakang. Nah, waktu itu Yongki ini sendiri. Tiba-tiba si Yongki ini seperti mendengar suara, "Ayo melo aku." Jadi Yongki ini mendengar seperti ada yang bilang ada orang yang ingin mengajaknya. Yongki ini pun seketika merinding karena di situ dilihat orang-orang ini atau karyawan yang lain ini ada di depan, sedangkan Yongki ini di belakang sendiri lagi mencuci piring. Diabaikanlah sama si Yongki ini. Waktu itu sekitar jam 9 malam, persiapan mau tutup untuk rumah makan ini, Yongki sama si Rian ini membalik semua meja-mejanya sebelum tutup rumah makan tersebut. Nah, waktu itu karyawan yang lain ada di dalam lagi sibuk untuk membereskan sisa-sisa makanan yang masih ada. Nah, di situ Yongki ini tiba-tiba melihat dari sudut pojok rumah makan tersebut itu ada sosok pocong, dan pocongnya ini mengeluarkan liur di situ. Dan di situ Yongki pun langsung teriak, "Wah, astagfirullah, ada apa itu?" Nah, di situ Rian bertanya, "Ada apa, Yong? Ada apa?" Enggak, itu tadi ada pocong." "Mana ada pocong, Yong? Enggak ada." Bilang gitu. "Iya, ada tadi di situ." Enggak lama dari situ Yongki ini seperti mendengar lagi suara, "Ayo melo aku."
seperti ada orang yang mengajaknya. Nah, di situ Yongki ini semakin takut, semakin merinding, akhirnya buru-buru mengajak si Rian ini untuk pulang. Akhirnya dibereskan semua pekerjaannya dan mereka pun pulang ke kosnya. Nah, di situ si Yongki ini bercerita kepada si Rian ini. Waktu itu karena memang Rian ini belum pernah merasakan hal-hal yang aneh di rumah makan tersebut, Rian ini nggak begitu percaya. Dan akhirnya mereka pun sampai kos dan di situ mereka berdua beristirahat di dalam kos tersebut. Si Yongki ini tidur. Ketika Yongki ini tidur, Yongki ini bermimpi. Waktu itu si Yongki ini bermimpi. Dalam mimpinya itu seperti nyata. Waktu itu dalam mimpinya itu Yongki ini dalam keadaan tidur seperti sekarang itu. Jadi si Yongki ini tertidur, tahu-tahu ada suara kerincing, kerincing, kerincing di depan kosnya. Nah, di situ si Yongki ini bangun dan melihat ada apa di depan. Ketika Yongki ini membuka pintu, ternyata di depan itu sudah ada dokar atau yang bisa dibilang itu andong. Di situ si Yongki ini sangat kaget karena Yongki ini melihat yang mengendarai andong tersebut itu adalah sosok pocong, dan pocong itu tersenyum kepada si Yongki ini sambil mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Di situ pocongnya bilang, "Ayo ikut aku." Karena melihat pocong itu sangat menyeramkan dan bilang seperti itu kepada Yongki, si Yongki ini pun teriak-teriak di situ. Si Yongki ini teriak-teriak, akhirnya membangunkan si Rian ini dan dibangunkan sama Rian. Yong, bangun Yong, bangun. Kamu kenapa?" Si Yongki ini hanya bisa teriak-teriak, ah, ah, ah. Di situ si Rian pun ini berusaha untuk membangunkan dari si Yongki ini. Tapi Yongki ini benar-benar tidak mau bangun. Nah, waktu itu si Rian ini coba untuk membacakan doa ayat kursi kepada si Yongki ini. Akhirnya dibacakanlah ayat kursi ini kepada si Yongki tersebut dan Yongki ini pun membuka matanya. Yongki pun sangat ketakutan atas mimpinya tersebut dan Yongki ini mendadak demam, panas, pucat karena ketakutan banget dengan apa yang dialaminya, seolah-olah semuanya itu nyata. Di sini Rian mengambilkan minum kepada si Yongki tersebut dan menenangkan si Yongki tersebut. Tapi Yongki ini masih panas. Akhirnya si Rian ini berusaha untuk mencari obat yang ada di tasnya. Nah, di situ kebetulan ada obat penurun demam, dikasihkanlah ke Yongki ini. Nah, di situ Yongki pun udah mulai tenang dan tidur. Keesokan harinya si Yongki ini masih belum reda demamnya. Jadi si Yongki ini mendadak sakit karena peristiwa tadi malam itu. Akhirnya si Rian ini bilang kepada Yongki, "Ya udah Yong, kamu mending gak usah masuk kerja dulu. Kamu kutinggal gak apa-apa kan?" Si Yongki cuma menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya si Rian pun berangkat lagi ke rumah makan tersebut untuk bekerja seperti biasa. Nah, seperti biasa pagi itu Rian ini memang selalu sarapan di dekat kosnya tersebut. Di situ ada sebuah warung dan biasanya di situ banyak orang-orang juga yang sudah membeli sarapan di situ sekaligus ngopi, ngobrol sebelum bekerja. Nah, di situ ada lelaki tiba-tiba tanya, "Loh Mas, Masnya ini kerja di rumah makan itu?" Akhirnya Rian pun menjawab, "Loh Mas kok tahu?" "Ya tahu toh Mas, orang bajunya itu loh Mas pakai itu loh ada namanya gitu." "Oh iya ya Mas, saya lupa," gitu. Akhirnya si pria itu memperkenalkan dirinya, namanya ini Sony. Nah, Sony ini bercerita kepada si Rian ini, "Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya ini sudah pernah kerja di situ Mas." Gitu. "Oh iya, kenapa Mas?" Gitu. "Saya cuma mau ngingetin aja Mas, kalau kerja di rumah makan tersebut hati-hati, apalagi kepada Pak Ade di situ." "Loh kenapa Mas?" Gitu. "Nggak apa-apa, pokoknya Masnya ini hati-hati aja. Kalau dirasa ada yang aneh, mending Masnya langsung keluar kerja aja dari situ. Karena memang rumah makan itu sudah terkenal Mas. Cari orang karyawan terus karena karyawan ini
keluar masuk. Nggak cuma itu mas, bahkan beberapa karyawan di situ itu ada yang meninggal di situ. Nggak tahu kenapa, tapi memang sering. Saya juga pernah kerja di situ mas. Tapi karena waktu itu ada teman kerja saya di situ itu yang meninggal, saya memutuskan untuk keluar karena saya takut. Oh gitu ya mas, kok saya baru denger ya. Nah itu yang diucapkan oleh Rian. Akhirnya si Rian ini pun, nah di situ setelah ngobrol-ngobrol, si Rian ini pun pamit karena memang waktu itu sudah waktunya untuk masuk kerja. Nah di situ si Rian bekerja beraktivitas seperti biasa. Pada waktu itu malam hari ketika rumah makan ini mau tutup, ya seperti biasa Rian ini beres-beres dan bersiap untuk pulang. Nah ketika Rian ini beres-beres di rumah makan tersebut, si Rian ini masih kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh pria yang ditemuinya tadi waktu di warung. Nah di situ si Rian ini terus memikirkan hal tersebut sampai pada waktu itu Rian ini mendengar suatu teriakan dari arah dapur. Dan kebetulan memang ada dua temennya itu yang di dapur. Nah di situ Rian pun ini langsung lari masuk ke dalam dapur. Dilihatnya dua temennya ini sudah teriak-teriak gak karuan dan salah satu ini kesurupan. Jadi waktu itu si salah satu temennya ini kesurupan dan akhirnya dari situ mereka pun kalut, gak tahu apa yang harus dilakukan. Waktu itu Rian cuma berinisiatif untuk membacakan doa. Pada waktu itu juga Rian ini juga gak pernah mengalami situasi tersebut, tapi memang keadaan itu mereka hanya tinggal bertiga di situ. Si Rian ini berusaha untuk membacakan doa, membacakan ayat kursi sebisanya, dan temennya yang kesurupan ini pun bilang, jangan ikut campur kalau kamu gak mau celaka. Akhirnya didoakan terus sama Rian sama temennya ini. Akhirnya temennya yang kesurupan ini pun akhirnya pingsan, jatuh pingsan. Waktu itu digotonglah mereka keluar, ditutuplah rumah makan tersebut. Akhirnya ditunggu beberapa lama, temennya ini akhirnya sadar dan mulai sadar, hanya mengeluh pusing. Akhirnya si Rian dan temennya yang satu ini mengantarkan temennya yang sakit itu atau yang habis kesurupan itu untuk pulang. Diantarlah pulang ke rumahnya. Nah setelah itu mereka pun pamit untuk pulang. Ketika di depan itu, di situ temennya ini mengenalkan dirinya kalau namanya itu adalah Akbar, sedangkan yang baru saja diantar itu namanya adalah Zoki. Mereka juga baru di situ. Kebetulan memang si Rian ini belum sempat kenalan sama mereka karena baru beberapa hari kerja di situ. Jadi setelah berkenalan, si Akbar ini pun ngajakin ngopi karena pengen ada sesuatu yang diobrolin. Akhirnya si Rian dan Yongki ini pun mencari warung kopi terdekat di situ dan mutusin untuk mereka pun ngobrol di warung kopi tersebut. Dan si Akbar ini bercerita sama seperti apa yang dialami oleh Rian dan Yongki ketika mereka interview si Zoki sama si Akbar ini. Mereka juga ditanya weton, tapi waktu itu Akbar ini tidak mau mengatakan weton kelahirannya, sedangkan si Zoki ini memberitahu weton kelahirannya itu kepada Pak Ade sewaktu interview. Nah dari sinilah mereka ini semakin penasaran dengan apa yang terjadi, keanehan-keanehan yang terjadi di rumah makan tersebut. Di sini si Akbar ini cerita sewaktu mereka ini teriak-teriak di dalam dapur. Waktu itu mereka berdua ini memang melihat pocong. Pocong itu di atas panci dan pocongnya ini mengeluarkan liurnya ke dalam panci tersebut. Nah di situ mereka ini kaget dan berteriak-teriak. Akhirnya si Zoki ini pun kesurupan setelah melihat kejadian tersebut. Dari sini si Rian pun ini juga bercerita tentang apa yang dialami oleh Yongki. Ketika si Rian ini bercerita tentang apa yang terjadi pada Yongki, akhirnya si Rian ini baru ingat, oh iya ternyata si Yongki ini dia ini lagi sakit di kos sendirian dan gak tahu keadaannya seperti apa. Waktu itu akhirnya diajaklah si Akbar ini untuk ke kosnya sekaligus untuk melihat keadaan dari Yongki tersebut.
Nah, ketika mereka sampai ke dalam kos, ternyata ketika dibuka, di situ Yongki ini sudah tidak sadarkan diri, wajahnya pucat dan hanya mengigau, seperti ketakutan melihat sesuatu. Mereka pun nggak tahu apa yang harus dilakukan di situ. Si Rian ini berusaha untuk mencari informasi tentang keluarganya dari si Yongki tersebut melalui HP-nya, tapi HP-nya tersebut dikunci. Jadi si Rian ini nggak bisa menghubungi siapa-siapa aja yang ada di situ, nggak bisa. Akhirnya mereka berdua pun berinisiatif untuk membawa si Yongki ini pulang, karena kebetulan memang rumah Yongki ini di Madiun, yang hanya sekitar perjalanan itu sekitar kurang lebih 2 jam kalau dari area kos tersebut. Mereka pun panik dan si Akbar ini bilang, kita cari bantuan aja, kita cari bantuan orang terdekat yang mau ngantar atau seenggaknya pinjam mobilnya untuk mengantar si Yongki ini pulang. Akhirnya si Akbar ini keluar dan mencari pertolongan di situ. Kebetulan memang di depan situ memang sedikit ramai karena memang jalan raya. Nah, di situ ada warung yang biasanya digunakan si Rian untuk sarapan. Di situ masih ramai. Akhirnya ada beberapa warga ini yang berusaha untuk menolong, datang ke kosnya si Rian tersebut dan melihat kondisi dari Yongki tersebut. Nah, di situ ternyata salah satu orang itu adalah si Sony itu, dan si Sony ini mau membantu. Si Sony ini meminjam mobil dari saudaranya hanya untuk mengantar mereka bertiga ini untuk pulang. Jadi saat itu berangkatlah mereka bertiga ini, si Sony, si Akbar, si Rian sama si Yongki ini. Mereka berempat berangkat dari tempat tersebut menuju ke Madiun. Di situ Yongki sudah lemas sekali, lemas, panas dan sangat pucat. Di situ mereka pun sangat ketakutan karena takut terjadi apa-apa kepada si Yongki ini. Nah, si Sony ini bilang, semoga aja kita bisa menyelamatkan si temenmu ini, karena ini udah parah banget. Di dalam perjalanan tersebut, si Yongki ini hanya terus mengigau, teriak-teriak gak jelas. Nah, waktu itu mereka ini melewati jalan hutan di situ. Ketika melewati jalan hutan tersebut, si Sony ini sangat kaget karena melihat di belakang itu ada sosok pocong yang terbang dan itu mengejar mereka. Dan pocong itu pun terus mengejar di situ. Bahkan si Akbar sama si Rian ini pun sangat ketakutan. Ketika mereka menoleh ke belakang, memang ada sosok pocong itu yang mengejar. Di situ mereka sangat ketakutan sekali di malam itu, apalagi itu melewati jalan hutan-hutan yang sangat sepi. Mereka semua ini sangat ketakutan dan hanya bisa berdoa. Dan akhirnya mereka pun terus berdoa di situ sampai pada suatu saat terlihat Sony ini melihat di depan itu seperti ada cahaya. Dan dilihatnya ternyata di situ ada sebuah mobil truk di situ. Di sini mereka sangat lega karena melihat ada pengemudi lain juga yang melewati hutan tersebut. Nah, pada waktu itu si Akbar ini bilang, kita minta bantuan aja sama pengemudi truk tersebut. Akhirnya si Sony ini pun menghentikan mobilnya dan turun dari mobil. Di situ berusaha untuk melambaikan tangannya dan mobil itu pun berhenti. Akhirnya si Sony ini memberanikan diri minta tolong kepada sopir tersebut, dan akhirnya sopir tersebut ini mau membantu mereka untuk menemani mereka dari belakang karena mereka semua ini takut pocong tersebut. Ditemanilah oleh sopir ini nyampe perbatasan masuk ke Madiun, dan di situ jalan sudah mulai ramai lagi. Dan akhirnya di situ si mereka ini berterima kasih kepada sopir tersebut dan sopir itu pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka pun mencari-cari alamat dari keluarga Yongki ini melalui KTP dari Yongki itu. Setelah dicari-cari, mereka pun akhirnya sampai ke rumah dari keluarga Yongki ini. Di situ mereka pun turun dan mengetok pintu. Akhirnya ditanya sama seorang bapak-bapak, cari siapa nak? Pak, ini kami temennya Yongki gitu. Loh iya, kenapa sih Yongki nak? Apa benar ini rumahnya Yongki? Iya, ini saya bapaknya. Pak, itu Pak Yongki lagi sakit Pak di dalam. Waktu itu diboponglah Yongki ini masuk ke dalam. Di situ orang tuanya sangat kaget sekali dengan kondisi Yongki ini. Diceritakanlah semua sama teman-temannya itu terkait apa yang terjadi
kepada Yongki ini. Dan si bapaknya Yongki ini pun keluar memanggil Ustadz yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Setelah itu mereka pun balik ke rumah dan melihat kondisi dari Yongki tersebut. Si Pak Ustadz ini pun membacakan doa sambil meruqyah dari Yongki tersebut. Setelah beberapa lama dibacakan doa sama Pak Ustadz tersebut dengan ayat-ayat suci, akhirnya si Yongki ini pun sadar. Pak Ustadz ini pun bilang, biarkan Yongki ini istirahat, ayo kita keluar. Nah, setelah keluar, Pak Ustadz pun bercerita tentang semua apa yang dialami oleh Yongki ini. Dan ternyata Pak Ustadz ini bilang kalau Yongki ini memang dijadikan tumbal. Nah, dari situ Pak Ustadz ini bilang memakan cukup waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Cuman sementara waktu Yongki ini biar di sini dulu, biar saya tangani dulu. Ada beberapa tahap yang memang harus dilakukan oleh Ustadz tersebut. Si Ustadz ini pun berpesan kepada Akbar dan Rian yang masih bekerja di rumah makan tersebut untuk segera keluar dari pekerjaan tersebut demi keselamatan dari mereka sendiri. Nah, di sini pun Pak Ustadz pun langsung pamit pulang. Di situ orang tuanya Yongki ini sangat berterima kasih kepada teman-temannya itu, karena memang kalau teman-temannya ini nggak cepat membawa Yongki ini pulang, bisa dipastikan Yongki ini akan menjadi korban. Nah, dari situ si bapak dari Yongki ini menyuruh teman-temannya itu untuk menginap karena keadaan sudah malam dan kasihan mereka semua ini pasti kecapean dengan semua yang terjadi itu. Akhirnya mereka pun ini menginap di rumah Yongki. Keesokan harinya Yongki ini mulai sadar tapi masih lemes seperti orang sakit. Wajahnya juga masih pucat. Dan di situ mereka ini berpamit untuk balik lagi ke daerahnya masing-masing. Nah, dari situ akhirnya mereka bertiga, si Akbar, Sony, sama si Rian ini balik lagi ke kosan Rian tersebut. Nah, setelah sampai di kosan tersebut, si Sony ini bilang ke mereka berdua untuk mereka berdua ini agar segera pulang aja, udah nggak usah kerja lagi di situ, nggak usah ngajuin resign, jadi langsung pulang aja demi keselamatan masing-masing. Nah, di situ pun Sony pun ini pamit. Tak lupa juga si Akbar dan si Rian ini mengucapkan terima kasih sekali kepada si Sony ini, karena si Sony ini benar-benar berjasa buat mereka, terutama buat si Yongki. Nah, setelah itu si Rian ini memutuskan untuk pulang lagi ke Jawa Tengah, sedangkan si Akbar ini juga pulang ke rumahnya sendiri dan memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja di situ dan keluar begitu saja. Nah, ketika si Rian ini sudah pulang ke Jawa Tengah, si Rian ini mendapatkan telepon dari Akbar. Waktu itu Akbar bilang kepada si Rian kalau si Zoki ini meninggal. Jadi si Akbar ini mendapatkan kabar dari ibunya si Zoki. Ibunya Zoki ini bercerita kalau setelah diantar oleh Akbar dan Rian malam itu, si Zoki ini tiap hari ini mengigau terus dan badannya sangat panas. Sempat dibawa ibunya ini ke rumah sakit, tapi si Zoki ini sudah tidak tertolong lagi. Nah, inilah yang diceritakan oleh ibunya Zoki kepada Akbar. Nah, dari sini si Rian ini sangat kaget mendengar berita tersebut. Akhirnya si Rian ini tanya ke Akbar, "Loh, Bar, kamu nggak tahu kabarnya si Yongki gimana?" Si Akbar menjawab, "Nggak tahu aku nggak pernah ngubungi si Yongki, aku kan nggak punya nomornya si Yongki. Coba kamu tanya keadaannya." Nah, waktu itu akhirnya Rian pun telepon ke Yongki ini. Nah, di situ diangkat dan ternyata yang mengangkat itu adalah si Yongki. Dan di situ Yongki ini berterima kasih sekali kepada si Rian dan Akbar karena sudah menolongnya. Karena Yongki ini dikasih tahu oleh bapaknya bahwa yang menyelamatkannya adalah si Akbar dan si Rian ini. Nah, di situ Yongki bercerita tentang hal-hal yang terjadi
Di sini Rian pun sangat lega karena Yongki ini sudah kembali seperti semula. Nah, inilah yang diceritakan oleh Rian kepada kami. Semoga teman-teman semuanya ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.